Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Mari katakan selamat tinggal bulan Agustus dan selamat datang bulan September. Banyak kisah kasih Tuhan yang sudah Dia nyatakan dalam kehidupan kita semua di sepanjang bulan Agustus 2021. Maka, mari menaruh pengharapan hidup yang semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus kan terus menyertai perjalanan hidup kita di sepanjang bulan September 2021 ini. Ada sukacita yang Dia hadirkan seiring pertambahan usia bagi Saudari Aditya Noviyadi Sekpel 2, Bapak Siri Topang Sekpel 3, Nyonya Prastiyanti Hadi Barata Sekpel 4. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga terkasih. Mari kembali sehati di awal bulan ini berdoa untuk ibu, bapak, saudara-saudari yang ada dalam kelemahan tubuh dan sedang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Juga menopang dalam doa untuk kaum keluarga yang merawat mereka, serta tenaga medis, juga makanan minuman yang mereka konsumsi, agar Tuhan Yesus pakai menjadi sarana pemulihan bagi ibu bapa saudari sekalian. Semangat berpulih kekasih-kekasih Kristus. Topangan doa pun mari kita hadirkan untuk tiap karya layan yang dikerjakan para penatua dan diaken yang ada di Sekpel 6. Kita berdoa untuk Penatua A.M. Sianipar, Penatua Suyanto, Diaken Brian Sianipar, Diaken Hari Gianto, Diaken Nyonya Olga Mambu. Tuhan Yesus memberkati hamba-hambanya dengan keluarga terkasih yang juga mengambil bagian menopang karya layan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita juga berdoa untuk rekan-rekan yang melayani sebagai karyawan kantor gereja. Kita berdoa untuk Nyonya Lydia Tubur, Saudari Ratna Tualing, Pak Hardi, dan Pak Mat. Teruslah melayani dengan tanggung jawab yang Tuhan Yesus embankan. Ingatlah, kasih-Nya akan merahmati kehidupan kalian bersama dengan kaum keluarga terkasih. Umat yang terberkati, mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebulan kehidupan telah kami tapaki dan kami boleh melalui bersama dengan Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan bagi kami semua. Saat ini kami ada di awal bulan yang baru. Sebelum kami beraktivitas kembali, kami ingin duduk diam di seputar firman Tuhan. Berkati kami yang akan membaca dan merenungkannya, mampukan kami memahaminya, serta juga topang kami dalam melakukan di kehidupan yang Tuhan berikan. Agar hidup hari ini ke depannya, kembali kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sekeliling. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 1-6 yang menyatakan, "Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah
yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagai pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman. Janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berpikirlah sebelum berkata dan bertindak, karena penyesalan yang datang tidak akan mengubah situasi yang telah terjadi. Celaka aku, ini seruan yang diungkapkan oleh umat ketika gumul kehidupan semakin berat, saat kesusahan melanda mereka. Keakuan dan kelakuan semakin merosot, dan itu ditandai dengan sikap yang semakin rusak, di mana tindakan-tindakan yang ditunjukkan menandakan akhlak mereka semakin merosot. Orang saleh sudah hilang dan orang jujur tidak ada lagi. Membunuh dan mencelakakan sesama. Bahkan ada sederet kejahatan yang diungkapkan dalam bacaan ini, baik di ayat 2 sampai 4 maupun ayatnya yang ke-6. Betapa bobroknya akhlak mereka di zaman itu. Maka disisipkanlah suatu nasihat di ayat 5. Akhlak yang merosot tentu menghadirkan penderitaan. Dan penderitaan seringkali mengarahkan seseorang untuk berbuat jahat. Maka didikan itu perlu dan juga penting guna mengarahkan dan mengantarkan tiap pribadi dan keluarga agar mereka bijak dalam memilih serta memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang membangun dan mana yang menjerumuskan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari belajar bersama, bukan menghujat sesama yang menghadirkan penderitaan. Pembelajaran itu diawali dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua punya peranan penting dalam mendidik. Walau memang itu bukan hal yang mudah, tetapi harus dilakukan agar orang tua dan yang muda hidup dalam takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Mari menabur benih firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Amsal 22 ayat 6.
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ketika September 2021 menjadi bulan anugerah bagi kita sekalian, pastinya di dalamnya ada tugas dan tanggung jawab yang ia hadirkan bagi kita sekalian. Tanggung jawab hidup yang dia percayakan agar kita pun hadir menjadi berkat bagi sekeliling. Mari terus melangkah untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam kebersamaan hidup dengan sesama di sekeliling kita. Tuhan Yesus merahmati kehidupan ibu bapa sekalian. Tuhan Yesus juga menjaga tumbuh kembang iman anak-anak kita. Bahkan ia ada dan berperkara mendatangkan kebaikan dalam kehidupan karya layan di tengah-tengah gerejanya saat ini. Ibu bapa saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita berdoa di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berkat-Mu luar biasa menopang dan menatang keseharian hidup kami di sepanjang bulan Agustus. Hari ini kaki berjejak di awal bulan yang baru. Kami percaya Tuhan terus merahmati kami, sehingga kasih dan kuasa-Mu akan kembali kami rasakan di sepanjang bulan yang baru ini. Tuntun pimpin kami ya Tuhan, agar hidup kami hari ini ke depan lebih baik dari hidup hari kemarin. Kami semakin memuliakan nama-Mu dan kehadiran kami juga semakin menjadi berkat bagi sekeliling. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak Tuhan inginkan dan bentuk kami sedemikian rupa, agar pembaharuan hidup itu nyata dan semakin hari semakin nyata di kehidupan kami. Tuntun pimpin kami dalam karya layan di tengah gereja-Mu. Kami kembali menaruh pengharapan kepada-Mu sebagai kepala gereja kami. Berkati kami di masa pandemi ini, berikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Berkati semua orang yang berharap untuk mendapatkan pemulihan, agar dengan kekuatan dan pemulihan yang mereka dapatkan dari-Mu, mereka kembali memuji memuliakan nama-Mu dalam tiap karya layan yang Tuhan embankan. Berkati setiap sukacita yang mewarnai kehidupan umat-Mu, tambahkan dan pelihara sukacita mereka, dan biarlah dengan sukacita hidup itu, mereka juga hadir sebagai pribadi yang tahu bersyukur kepada Engkau, Sang sumber nikmat berkat kehidupan ini. Ini kami yang berharap ya Tuhan, ini kami yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi.